Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat hingga hari ini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik dalam akhlak dan tutur kata. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pernahkah kita berkata sesuatu yang menyakiti hati orang lain? Meskipun tidak berniat demikian, contoh lagi enak-enak yang ngobrol nih, terus ada yang nyeletuk, kok kamu makin gemuk ya? Atau pantas aja gak laku kelakuannya kayak gitu? Mungkin yang ngomong itu ngerasanya cuma bercanda, tapi yang denger bisa kepikiran berhari-hari. Nah, lisan adalah anugerah, tapi juga bisa menjadi sumber masalah jika tidak dijaga. Hari ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk merenung tentang satu anggota tubuh kecil kita, tapi sangat berbahaya jika tidak dijaga, yaitu lisan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini tuh sederhana ya, tapi luar biasa dalamnya. Artinya, kalau kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Kenapa? Karena lisan kita bisa menjadi sumber pahala atau justru sumber dosa. Coba kita pikir, berapa kali dalam sehari kita bicara tanpa berpikir dulu. Contohnya, ngomongin orang, sindir-sindiran, ngata-ngatain di media sosial. Lalu berapa banyak orang yang kita sakiti dengan lisan kita hari ini? Berapa banyak pula dosa yang lahir cuma dari kata-kata tadi? Padahal menjaga lisan itu salah satu tanda orang yang beriman. Kalau kita bisa menahan lisan dari menyakitkan orang lain, itu lebih mulia daripada sholat malam tapi suka gibahin orang. Allah berfirman dalam Quran surah Qaf ayat 18. Begini bunyinya, tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Masya Allah, ternyata semua kata-kata kita itu dicatat ya. Bahkan bisikan hati pun Allah tahu. Teman-teman, kita gak pernah tahu kata-kata kita mana yang masuk ke hati orang dan kata-kata kita yang mana yang bisa menyeret kita ke neraka. Nah, mulai sekarang, kalau gak yakin itu baik, lebih baik diam. Karena diam bukan berarti lemah ya, tapi bijak. Jadi gimana ya cara menjaga lisan? Nah, ini tips untuk menjaga lisan. Yang pertama yaitu pikir dulu sebelum bicara. Contohnya, apakah ini bermanfaat ya? Apakah ini menyakiti? Atau apakah mengandung kebaikan? Maka dari itu sebelum berbicara kita pikir terlebih dahulu. Lalu yang kedua, biasakan berkata lembut dan positif. Karena lisan yang lembut bisa menenangkan, bukan malah memanaskan. Lalu yang ketiga yaitu jauhi gibah, fitnah, dan kata-kata kotor. Jangan sampai lidah kita ringan tapi hisapnya berat. Nah, orang-orang mungkin bisa memaafkan tapi belum tentu bisa melupakan kata-kata yang menyakitkan. Teman-temanku, mari kita jaga lisan. Karena dari lisan lahir akhlak, dan dari akhlak Allah menilai siapa kita sebenarnya. Semoga Allah senantiasa menjaga lisan kita dari ucapan yang sia-sia dan menjadikannya alat untuk menyebarkan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.